Nek griyane sing terus enten rong kakek rong griya. Oh. Ngetan ya. Nggih lurus mawon. Nggih, lurus mawon. nggih. Pirang kilo niku, Pak? Ya celak lah. Oh nggih. Nggih. Nggih nggih. Meter suwun Bang Nggih, nggih. lurus mawon ngene yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusuhan kali ini kita akan menuju ke sebuah perkampungan yang hanya ada 2 rumah berada di kaki gunung. Kampung ini lokasinya cukup jauh dari pusat keramaian, terutama pusat perbelanjaan atau pasar, pusat kesehatan atau puskesmas, bahkan pusat pendidikan atau sekolah. Untuk bisa mencapai ke area perkampungan tersebut, kita harus melewati jalan seperti ini karena lokasinya itu tepat di kaki gunung, jadi harus melewati perkebunan tebu, perkebunan karet, dan perkebunan buah durian. Tampak ada beberapa warga yang bersimpangan atau sisipan jalan bersama kami, dan memang benar jalan ini menuju ke sebuah perkampungan yang mana hanya dihuni 2 rumah dan penduduknya kebanyakan itu para mbak-mbak cantik. Karena lokasi perkampungan ini cukup jauh dari kampung tetangga, maka kampung ini tak dialiri listrik. Karena untuk menyalurkan listrik mereka juga memerlukan dana cukup besar, sehingga untuk penerangan kampung ini mereka hanya mengandalkan solar panel atau tenaga matahari untuk penerangan saat malam hari. Namun di saat dikala musim penghujan, pastinya sering terjadi mendung yang gelap, sehingga mereka kalau malam hari hanya diterangi lampu sekitar 4 jam saja. Penduduk kampung ini yang terdiri dari mbak-mbak cantik ini lebih suka mengisolasi diri saat malam hari, karena kalau mau kemana-mana ataupun pergi ke kampung sebelah atau kampung tetangga, mereka takut karena di sepanjang jalan ini tak ada penerangan jalan umum. Coba kalian bayangkan bila ingin berkunjung atau bertamu ke rumah mbak-mbak cantik yang ada di kampung terpencil ini yang berada di tengah hutan saat malam hari. Pastinya kalian akan takut ataupun lari terbirit-birit karena untuk menuju ke sana jalannya gelap gulita. Selain gelap gulita di saat malam hari tanpa penerangan jalan umum, jalan ini juga banyak percabangan, sehingga dikhawatirkan apabila kalian yang baru pertama kali mau mengunjungi kampung terpencil ini yang hanya dihuni 2 rumah saja, kalian nanti khawatirnya akan kesasar. Belum lagi saat kalian mau berkunjung saat musim penghujan, pasti jalan ini atau medan jalan ini sangatlah berat karena penuh dengan genangan-genangan air yang cukup dalam dan membuat kendaraan kalian tidak bisa jalan. Kalau musim kemarau, jalan ini juga bisa dilalui dengan kendaraan roda 4 dan roda 2.
Meski banyak rintangan dan halangan menghadang menuju ke kampung terpencil ini yang hanya terdiri dari 2 rumah saja dan penghuninya mbak-mbak cantik doang, maka kalian dipastikan aman karena jalan ini jauh dari tindakan kriminal seperti begal maupun gangster-gangster. Kampung ini cocok banget untuk mencari jodoh bagi jejaka atau bujang lapuk, bahkan duda-duda tersakiti bila ingin mendapatkan jodoh di kampung terpencil ini yang ada 2 rumah saja, karena penghuninya ialah mbak-mbak cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong. Bagi kalian-kalian yang ingin berniat jahat atau berniat negatif, bersiap-siaplah kalian akan ditangkap para penjaga perkebunan tebu di kawasan seputaran tempat ini. Lokasi kampung ini juga tak tertulis dan tak tergambar di dalam sebuah peta. Bahkan kalau kalian melihat di Google Map, kalian pasti tak menemukan lokasi keberadaan kampung ini, karena kampung ini hanyalah kampung terpencil yang hanya dihuni 2 rumah dan ditinggali oleh mbak-mbak cantik. Kebetulan kami datang ke kampung terpencil ini yang hanya dihuni mbak-mbak cantik saat hasil atau saat usai panen atau tebang tebu, sehingga untuk menuju jalan menuju kampung terpencil ini jalannya cukup terang benderang dan terlihat jelas. Kalau saat tebunya tinggi-tinggi sangatlah rimbun sehingga terasa jauh dan tak terlihat. Bagi kalian-kalian yang berminat ingin mengunjungi kampung terpencil ini yang hanya ada 2 rumah saja dan ditinggali oleh mbak-mbak cantik, lihatlah dan simaklah baik-baik video kami dari awal, karena kami memberikan petunjuk jalan agar kalian tidak kesasar maksudnya ya, dan tidak bertanya-tanya lagi di bawah kolom komentar. Kami sengaja memberikan informasi penunjuk jalan melalui jalan-jalan yang kami lewati dahulu, karena kalau kalian langsung meminta video ke lokasinya, kalian pasti penasaran dan kesasar saat sendirian mau ke kampung ini. Jadi simak betul-betul ya jalan yang akan menuju ke kampung terpencil ini yang hanya dihuni mbak-mbak cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong. Penduduk kampung terpencil ini yang hanya dihuni mbak-mbak cantik ini kebanyakan berstatus 4-3 alias jendes-jendes. Untuk memenuhi kebutuhan hidup lahiriah, para mbak-mbak cantik ini kebanyakan berprofesi sebagai buruh tani, perkebunan karet, perkebunan tebu. Namun untuk kebutuhan batiniah atau biologis, mbak-mbak cantik ini kebanyakan memakai benda-benda yang ada di sekitarnya, mulai dari buah timun ataupun buah pisang ataupun buah-buah yang lainnya. Namun bagi mbak-mbak yang memiliki uang berlebih, mereka kebanyakan membeli peli ganyong yang terbuat dari benda karet atau silikon yang biasanya dijual secara online. Mbak-mbak cantik ini yang berstatus 4-3 ini lebih memilih tinggal di kampung terpencil ini karena mereka membutuhkan ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, dan ketenangan batin dari rasa trauma. Meski mbak-mbak cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong ini berprofesi sebagai buruh tani, perkebunan karet, dan perkebunan tebu,
Jangan salah ya, mereka ini cantik, ayu, alami. Ada pula yang menggunakan skincare karena mereka juga mengutamakan penampilan. Meski wajah-wajah mereka cantik, mereka rela bekerja di bawah terik matahari karena untuk kebutuhan perut mereka dan kebutuhan perut keluarganya. Jadi mereka selain buruh tani, mereka juga memelihara hewan ternak. Maka kadang mereka juga ngarit rerumputan buat pakan ternak. Nah, coba perhatikan, kali ini kita akan melihat persimpangan jalan yang sering membuat kita kesasar atau kita bingung. Jadi perhatikan baik-baik jalannya ya. Setelah kita melihat simpang 3 dan tanda gapura yang terpendam, kita ambil jalan kiri, dan ini jalan lurus ini langsung menuju kampung terpencil yang ada 2 rumah dan dihuni mbak-mbak cantik. Menurut informasi yang kami dapat dari narasumber, penduduk kampung ini berjumlah 15 orang sebenarnya, namun yang 5 orang sudah menikah lagi dan sudah pindah rumah. Kini penghuni kampung terpencil ini tersisa 10 orang, namun mereka lebih tetap memilih tinggal di kampung ini daripada direlokasi di kampung tetangga yang padat penduduknya. Para penduduk kampung ini yang mayoritas mbak-mbak cantik yang berstatus 43 alias genders ini lebih tenang dan nyaman tinggal terpencil di seputaran kawasan ini, karena kawasan ini jarang dijamah oleh abang-abang titil atau abang-abang pelecet, bahkan mbak-mbak mekar, mbak-mbak syariah, dan mbak-mbak MBK. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari, mereka kebanyakan belanja 1 kali dalam seminggu. Jadi mereka sering memborong sayuran atau bahan-bahan kebutuhan pokok saat pergi ke pasar, karena lokasi pasarnya pun cukup jauh, kurang lebih 15 km. Sedangkan untuk berobat dikala mereka ada yang tidak enak badan ataupun sakit, mereka juga harus menempuh jalan 15 km. Namun dengan kegotongan penduduk kampung ini, sehingga para mbak-mbak yang cantik ini gak terlalu sakit parah, sehingga secara mandiri para mbak-mbak cantik ini tak membutuhkan para lelaki atau para pria. Sedangkan apabila ada para bapake-bapake atau emas-emas yang ingin berkunjung ke tempat mereka, biasanya hanya dijadikan tempat atau alat untuk menggoreng tempe bacem milik mereka. Hal ini sangatlah wajar secara manusiawi, karena tempe tahu mbak-mbak cantik ini juga perlu diperlakukan wolak-walik agar tidak gosong selama bertahun-tahun. Semoga saja dengan kedatangan kami ataupun kedatangan kalian bila berkunjung ke sini bisa menarik hati para mbak-mbak cantik yang ayu kinclong moblong-moblong buat membantu molak-malik tempe tahu mereka. Yang pastinya bagi kami ataupun bagi kalian-kalian yang melihat video ini, tentunya kalian juga berharap kalau datang ke kampung terpencil ini, kalian tidak hanya disuguhi minuman saja, namun disuguhi hal-hal yang lainnya. Paham kan kalian maksud kami?
Sebelum kalian berkunjung dan bertamu di kampung ini, kami sarankan agar kalian stamina kalian ini selalu terjaga dan selalu kuat. Supaya apa? Kalian apabila disuruh atau membantu molak-malik tempe tahu mereka bisa bertahan lama, karena tempe tahu mereka juga lama tak diwolak-walik. Namun alangkah baiknya bila kalian sudah bertemu sama penghuni kampung ini yang kebanyakan mbak-mbak cantik yang berstatus 43 alias jendes, alangkah baiknya kalian datang melamarnya. Bagi kalian-kalian yang ekonominya di bawah pas-pasan, jangan coba-coba meminang mbak-mbak cantik yang ada di kampung ini, karena mereka juga butuh hidup layak seperti manusia yang lainnya. Nah, akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, penuh halangan dan rintangan oleh medan, akhirnya kita sudah sampai di kampung terpencil yang hanya ada 2 rumah saja. Mari kita lihat sama-sama, barangkali kita bisa bertemu dengan penghuni kampung ini. Mumpung kondisi sangatlah sepi di seputaran kampung ini, apalagi cuacanya lagi mendung dan sangatlah syahdu apabila kita bertamu di kampung terpencil ini yang dihuni mbak-mbak cantik yang ayu kinclong moblong-moblong. Karena di sepanjang jalan kita menuju kampung terpencil ini tak ada warung, alangkah baiknya kita mencoba meminta secangkir kopi panas ataupun secangkir teh hangat untuk bisa menghilangkan dahaga yang ada di tenggorokan kita. Ternyata 2 rumah ini ternyata kosong tak berpenghuni. Kemanakah mbak cantik yang ayu kinclong moblong-moblong yang selama ini tinggal di rumah ini? Apakah mereka jadi pindah rumah atau jadi direlokasi di kampung yang padat penduduknya? Kami juga tak tahu. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat keadaan di dalam rumah ini. Barangkali ada seseorang yang tinggal di rumah ini. Perlahan-lahan mari kita amati rumah ini dari jarak jauh. Mungkinkah ada kehidupan yang tinggal di rumah ini? Dan kawasan ini sering disebut kampung terpencil Tuyuke Boyo. Untuk memastikan adakah mbak-mbak cantik yang ada di dalam rumah ini, alangkah baiknya kita sama-sama melihat ke dalam rumah ini. Mungkin ada mbak-mbak yang tinggal di rumah ini. Melihat bangunan gedung ini, kayaknya rumah ini tak beberapa lama ditinggalkan penduduknya, terutama bagi mbak-mbak cantik yang ayu kinclong moblong-moblong. Namun secara fisik bangunan rumah ini masih layak digunakan karena masih kokoh dan terlihat masih terawat. Bagi para penonton yang memiliki kenangan pernah bertamu di kampung ini dan pernah menginap di rumah ini, silakan tulis komentar di bawah video ini. Melihat bekas pembakaran di tempat ini, kemungkinan ruangan ini dulunya sering digunakan sebagai dapur untuk memasak kebutuhan hidup sehari-hari bagi mbak-mbak cantik yang ayu kinclong moblong-moblong. Selanjutnya kita akan melihat bilik yang ada di sebelah kiri kita ini.
yang dulunya sering digunakan untuk beristirahat bagi mbak-mbak cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong. Cobalah lihat gambar-gambar vandalisme yang ada di tembok ini. Kemungkinan ini baru saja digambar atau ditulis beberapa bulan yang lalu. Dugaan kami, mbak-mbak yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong ini direlokasi ke kampung sebelah yang jaraknya cukup lumayan jauh namun padat penduduk dan dekat dengan keramaian, karena lokasi kampung ini sebelumnya pernah disinggahi oleh calon-calon pemimpin daerah. Selanjutnya kita akan melihat bilik yang lain yang ada di sebelah kiri ini, yang konon khusus untuk melakukan ritual cuci coyok dengan menggunakan alat-alat seadanya berupa buah timun, buah pisang maupun buah-buahan yang lainnya. Maka tak heran atap di bagian bilik ini jebol, kemungkinan sering dipakai buat melakukan ritual-ritual khusus bagi mbak-mbak cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong dengan status 43 alias jendes. Selanjutnya kita akan melihat bagian belakang dari rumah yang ditinggalkan oleh mbak-mbak cantik. Ada apa sajakah yang ada di bagian belakang rumah ini? Kok kelihatan sangat menarik bagi kami. Tepat di belakang rumah ini ternyata ada pohon durian yang cukup besar. Kemungkinan mereka ini juga menanam selama puluhan tahun dan buah-buahnya pun banyak yang jatuh membusuk seperti tampak di dalam video ini. Dan di bawah rumah ini juga ada tempat mandi khusus buat para mbak-mbak cantik yang ada di kampung ini. Cobalah kalian lihat baik-baik di bagian belakang ini. Ada sebuah sumur dan bekas kamar mandi bagi mbak-mbak cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong dahulu kala. Ini tempatnya sangatlah banyak ditumbuhi rerumputan liar. Mungkin selama setahun ini tak pernah dikunjungi oleh pemilik rumah atau dikunjungi mbak-mbak cantik. Bagi kalian-kalian yang memiliki penglihatan batin, metafisika, indera keenam, indigo atau indihome, bahkan indomie, coba kalian lihat ada apa saja yang ada di belakang rumah ini. Setelah kalian terawang dan kalian lihat dari mata batin, cobalah tulis di kolom komentar apa saja yang kalian lihat. Setelah melihat bagian belakang rumah ini yang bikin bulu kuduk dan bulu jembut berdiri, akhirnya kami meninggalkan bagian belakang rumah ini untuk melihat bagian depan rumah ini. Selain menggunakan sumur manual, ternyata di kampung ini juga ada sumur artesitis, kemungkinan digunakan untuk mengairi perkebunan tebu yang ada di seputaran kawasan kampung terpencil ini. Jauh mata memandang di sudut sana banyak sekali tower-tower dan genteng-genteng atap rumah. Itulah kampung terdekat dari kampung terpencil ini yang jaraknya kurang lebih 8 km dari tempat kita berdiri ini. Cukup sekian.